Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita siapkan hati dan berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami mengucap syukur kepadamu untuk pimpinan dan penyertaan-Mu di sepanjang hari ini. Tuhan sudah menolong kami dalam segala aktivitas dan kegiatan kami. Terima kasih Tuhan. Saat ini kembali kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan kepada kami. Berikan kami hati yang mengerti dan mau mendengar akan sabda-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, nats Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 1-8. Saudara dapat membacanya secara pribadi kemudian melanjutkan renungan ini. Saya akan membacakan 1 Raja-Raja 19 ayat 4-8. Tertulis demikian. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya, "Cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku." Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia, serta berkata kepadanya, "Bangunlah, makanlah." Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, "Bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak, perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu." Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum. Dan oleh kekuatan makanan itu, ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Saudara yang dikasihi Tuhan, pernahkah saudara mengendarai kendaraan di jalan tol atau jalan yang bebas hambatan? Biasanya perasaan kita mengatakan kendaraan kita bergerak dengan lambat, sehingga kita menginjak gas lebih dalam. Keadaan jalan yang sangat lebar dan pandangan luas ke depan, serta jarak pandang yang cukup jauh ke bagian sisi kiri dan kanan jalan, membuat kita merasa bergerak relatif tidak terlalu cepat, dibandingkan saat berada di jalan yang kurang lebar, dengan kecepatan yang sama. Tapi kalau kita melihat speedometer, barulah kita menyadari bahwa sebenarnya kecepatan kendaraan kita sudah cukup tinggi. Perasaan kita bisa salah, saudara, dan tidak bisa menjadi patokan atau sandaran kita. Dalam hidup ini, kita harus bergantung kepada Tuhan dan firman-Nya, bukan pada perasaan diri kita sendiri. Dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 1-8 ini, kita membaca kisah di mana Nabi Elia mengalami perasaan stres berat, putus asa dan ingin mati. Perhatikan di ayat yang keempat, ia masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, dan ia minta Tuhan mencabut nyawanya. Sehari berjalan masuk di padang gurun itu bisa berarti bunuh diri. Kenapa, saudara? Karena tanpa bekal air dan makanan, disertai panas terik siang hari dan suhu dingin malam hari, serta ancaman binatang liar, ular dan kalajengking di gurun, sulit untuk bertahan, untuk hidup di situ. Elia menunjukkan keinginannya untuk mati, dan itu dikonfirmasi melalui perkataannya. Tapi Tuhan menyatakan dirinya kepada Elia melalui seorang malaikat. Tuhan memberi Elia makanan dan minuman, dan membuatnya kembali bersemangat untuk hidup dan melayani Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, perasaan Elia yang ingin mati tidak selaras dengan rencana Tuhan. Tuhan mau Elia hidup dan melakukan rencananya. Saat ini, saudara, apakah ada di antara saudara yang mempunyai perasaan putus asa, stres, kecewa,
dan ingin mati. Saudara merasa semuanya sudah berakhir, tidak ada harapan. Ketahuilah saat ini saudara, bahwa perasaan semacam itu bukan berasal dari Tuhan. Pandanglah kepada Tuhan dan ingatlah akan janji firman-Nya. Tuhan menyertai saudara dan saya senantiasa. Dia memberikan kekuatan dan jalan keluar atas setiap persoalan kita. Dalam segala perkara, Tuhan punya rencana yang baik. Apapun masalah saudara saat ini, jangan bersandar kepada perasaan-perasaan yang membuat saudara terpuruk. Tapi mari saudara, bersandar kepada Tuhan. Tuhan sumber kekuatan dan pertolongan kita. Dia akan memampukan saudara untuk melewati semuanya. Bersemangatlah kembali. Jalani hidup dengan sukacita dan kekuatan yang dari Tuhan. Mari kita berdoa saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami mengucap syukur untuk firman-Mu ya Tuhan, yang memberikan kami kekuatan. Kami menyadari bahwa perasaan-perasaan kami seringkali salah dan tidak selaras dengan kehendak-Mu, tidak sesuai dengan apa yang menjadi firman-Mu. Tolong kami Tuhan, supaya kami tidak bersandar kepada perasaan kami sendiri, tapi kami memiliki perasaan di dalam-Mu ya Tuhan, perasaan Kristus, dan selalu memandang kepada Tuhan, melihat kepada janji-janji firman-Mu. Kami percaya, kami tidak pernah dibiarkan. Engkau beserta dengan kami ya Tuhan, memberikan kami sukacita, semangat, dan kekuatan dalam menjalani kehidupan ini. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu. Kuatkan kami terus ya Roh Kudus, untuk terus berjalan dalam kehendak-Mu ya Tuhan. Di sepanjang malam ini, kami mohon berkat dan perlindungan-Mu atas setiap kami. Naungi kami dengan kasih-Mu, lingkupi kami dengan kuasa-Mu ya Tuhan. Kami berdoa untuk setiap dari kami yang saat ini mengalami masalah, persoalan dan pergumulan. Berikan kekuatan, nyatakan mujizat-Mu kepada setiap mereka ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami mengucap syukur, kami percaya, kami terima berkat, damai sejahtera, dan kasih karunia yang berlimpah dari Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.